Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, pagi hari ini alhamdulillah, tadi malam di kampung kami sini ya, Pantai Gemi, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, diguyur hujan sepanjang malam. Memang hujannya tidak deras ya, tapi panjang lama. Sampai saat ini pun masih rintik-rintik. Dan ketika tadi keluar sholat subuh ya, Masya Allah, jalan cukup basah. Kalau istilah basah kuyup ya, basah. Itu tandanya tadi malam hujannya satu malam suntuk ya. Lepas sholat isya, tidak lama kemudian mulai hujan rintik-rintik terus sampai pagi ini ya. Mungkin juga tadi malam ada derasnya, tapi mungkin sebentar ya, makanya cukup basah. Dan di badan atau di badan terasa enak pagi ini, segar gitu ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya bercerita tentang ada pasien baru-baru ini ya, tepatnya daerah Medan. Sakitnya itu bahunya ini sakit sebelah, bahunya apa pundaknya ini sakit sebelah. Itu sudah bertahun-tahun ceritanya sakit ya, disertai sering pingsan. Sebenarnya kesurupan, tapi menurut versi orang awam pingsan ya, kesurupan sebenarnya itu sering dialaminya semenjak udah menikah sampai anaknya sudah SMA ya, sudah besar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya ruqyahkan ya, muntah yang cukup banyak teman-teman. Bahkan proses muntahnya saja saya kira ya 40 menit ada ya, sekitar 40-an menit, hampir 1 jam juga ya, proses muntah lendir bercampur darah. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kadang-kadang ya, banyak orang kurang paham kemana harus diobati. Karena kalau sebelumnya dukun menanganinya sudah cukup banyak. Bahkan ada lagi ustadz dukun sudah cukup banyak. Namun kenapa tidak clear? Kenapa tidak sembuh? Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya karena berobat ke tempat yang salah. Jadi kalau kita berobat ke dukun ya, atau ustadz dukun, itu bukan solusi teman-teman. Makanya ada istilah jeruk makan jeruk, dan setannya tidak akan keluar. Atas izin Allah saya dipanggil, saya ruqyahkan, muntah-muntah seperti tadi, langsung spontan sakit yang bahunya itu hilang. Alhamdulillah ya, ini pertanda penyakitnya adalah setan. Jadi selama ini kenapa tidak sembuh-sembuh berobat kepada dukun atau paranormal atau ustadz dukun? Karena tidak syar'i teman-teman. Itu jawabannya sebenarnya. Memang penyakit itu datang dari Allah. Allah juga yang menyembuhkan.
Makanya kita dilarang berobat pergi ke dukun atau uskun, ustadz dukun, itu dilarang. Berobat kepada yang syar'i, ruqyah syariah. Alhamdulillah yang saya tempuh ruqyah syariah. Saya cukup bacakan Al-Quran ya, kepada pasien dari mulai start sampai akhir. Saya baca Al-Quran terus. Atas izin Allah, kalau ada jinnya, reaksi, kadang kesurupan, kadang muntah-muntah, pokoknya ada reaksinya, kadang bergetar tubuhnya, macam lah itu ya. Nah, jadi makanya jangan salah Anda berobat. Niatnya bagus, ikhtiar, tapi kalau tak tepat malah dosa. Kalau Anda bawa ke dukun malah dosa. Ya, malah dosanya musyrik, bukan tanggung-tanggung ya, dosa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah berfirman, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar. Itulah nasihat Luqman kepada anaknya, dan itu merupakan nasihat emas. Makanya sampai Allah cantumkan nama di dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman memberikan nasihat emas kepada anaknya. Kenapa saya bilang nasihat emas? Karena itu nasihat yang paling penting, paling pondasi. Orang-orang tua kita sekarang jarang memberikan nasihat kepada anaknya tentang perkara tauhid, melarang berbuat syirik. Jarang. Yang disuruhnya bagaimana supaya anaknya sukses dunianya, ya, supaya sukses dunianya. Itu kebanyakan yang disuruh. Apa nasihat Luqman kepada anaknya dalam Al-Quran? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah sekali-sekali kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, zalim yang sangat besar itu adalah syirik. Ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu zalim yang sangat besar. Zalim kepada manusia, kita zalim kepada makhluk. Berbuat syirik kepada Allah, kita zalim kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berbuat syirik, zalimnya kepada Allah. Bayangkan itu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan makhluknya. Allah yang mencipta langit dan bumi yang begitu besar, mengatur siang malam silih berganti. Dialah yang menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Nah, datang kita malah berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa yang paling besar adalah syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Nah, ini sumpah kita 17 kali siang dan malam yang selalu kita ucapkan. Kalau bagi yang sholat 5 waktu, kalau yang nggak sampai 5 waktu ya kurang. Jadi sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim. Nah, ketika kita sholat 5 waktu, berarti kita ada 17 kali siang dan malam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Ini sumpah. Berarti kalau orang berbuat musyrik, berarti dia melanggar sumpah. Berbuat syirik, berbuat musyrik, ya, menggantungkan diri kepada tangkal, jimat, mendatangi dukun, berarti dia telah berbuat musyrik kepada Allah, berbuat zalim. Berarti dia melanggar sumpah. 17 kali dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berbuat musyrik, menggantungkan diri kepada tangkal, kepada jimat, mendatangi dukun, berarti ya
berarti dia melanggar sumpah kepada Allah. Ya, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari ya. Kalau selama ini mungkin di antara kita ada yang masih percaya sama dukun, mendatangi dukun, minta bantuan kepada dukun, tinggalkan dukun itu, teman-teman. Tobat ya. Tinggalkan dukun-dukun itu. Karena mereka mengajak kesesatan. Mereka mengajak Anda untuk masuk ke neraka jahanam. Ya, tinggalkan dukun-dukun. Sedangkan sharing saja kita nggak boleh ya kepada dukun, sharing saja tidak boleh. Kata Nabi, man ata arafan fasa'alahu an syai'lam tuqbal salatan arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, sharing saja, bertanya-tanya tentang sesuatu kepadanya, sharing, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bagaimana kalau sampai belajar, bagaimana kalau sampai minta bantuannya. Ini cuma sharing, bertanya-tanya kepada dukun, sholat Anda 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa syirik akan menghapus segala amal kebaikan seperti debu yang diembus angin. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.